COD beli handphone namun nampaknya tak sesuai keinginan. Seorang wanita meminta uang dibalikan, namun ternyata buntut dari masalah ini wanita tersebut diperkaos dan dihabisi. Sebuah keluarga merasa kehilangan anggota keluarganya. Tanggal 1 April 2022, Rika Sapitri menghilang. Siang hari Rika berpamitan akan pergi bertemu dengan temannya Sandri, warga Hoki Sungai Tengah. Saat itu Rika tak sendiri, Rika dengan adiknya. Bahkan Rika membawa motornya. Transaksi jual beli handphone 1,5 juta handphone iPhone, namun sering ngeheng hingga akhirnya Rika pun ingin mengembalikan handphone tersebut dan sudah ada percakapan dengan penjual yang sanggup untuk menerima kembali. Pergi dengan motor Scoopy merahnya dengan sang adik ke rumah Saderi. Sampainya di rumah Saderi, uang yang harus dikembalikan ke Rika ternyata kurang. Menurut Saderi, dirinya akan mengambil uang tersebut ke rumah bosnya dan meminta Rika untuk mengantarkannya. Sementara Rika pergi dengan Saderi, adik Rika menunggu di rumah Saderi. Tanpa disadari, handphone adik Rika robek sehingga tak bisa menghubungi sang kakak. Hanya menunggu sang kakak datang di rumah Saderi tersebut. Menunggu sang kakak tak pulang-pulang hingga akhirnya dirinya pun bingung dan mecas handphone tersebut di rumah tetangga Saderi. Saat handphone sudah nyala, dirinya pun menelpon ke rumah bertanya apakah sang kakak sudah pulang, namun ternyata Rika tak ada. Hingga akhirnya adik Rika pun dijemput oleh keluarganya. Sampai malam hari hingga pagi hari Rika pun tak ada hingga akhirnya keluarga pun yang khawatir melaporkan kepada pihak kepolisian. Keluarga juga datang ke rumah Saderi, namun sama Rika dan Saderi tak pernah datang lagi. Rika sendiri adalah seorang mahasiswa mengambil jurusan pertanian, dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, aktif dan juga tak pernah ada masalah. Bahkan pasca ada berita kehilangan Rika, semua orang nampaknya sedih dan coba membantu mencari. Keluarga Rika yang pasrah hanya bisa mencari dan berserah. Rika sendiri dikenal sebagai atlet pencaksilat. Menurut keluarganya, Rika tak pernah pergi tanpa mengabari. Bahkan saat pergi pun terakhir memang dirinya pergi bersama adiknya. Menurut adik Rika, ciri-ciri Sandri lelaki yang terakhir bersama Rika, tinggi, putih, banyak tato dan sering pakai mobil berisi sayuran. Di sosial media sendiri Rika ada percakapan jual beli bersama lelaki tersebut. Rika sendiri tak punya hubungan apa-apa dengan Saderi, hanya transaksi jual beli saja, tak ada hubungan spesial. Sementara Saderi sendiri lelaki asal Kalimantan yang kini pindah ke situ dengan keluarganya. Saat pihak kepolisian datang ke rumah Saderi pun pihak keluarga tak tahu di mana keberadaan Saderi, bahkan tak ada motor Rika. Sementara 2 hari kemudian ada satu warga yang melintas tak lama melihat jasad seseorang wanita yang tak bernyawa penuh cairan merah. Saat itu bahkan jasad tersebut sudah dikerubuni hewan, hingga akhirnya warga tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki TKP. Nampak korban sudah dengan kondisi yang tragis, bahkan dengan baju acak-acakan. Pihak kepolisian yakin kalau korban mendapatkan tindakan perkosaan. Dari penyelidikan pihak yang berwajib menduga wanita ini adalah Rika. Setelah dilaporkan hilang oleh keluarganya, tak lama keluarga Rika pun langsung dikabari dan datang ke rumah sakit untuk tes DNA. Hasil DNA-nya sendiri menyatakan positif kalau ini adalah jasad Rika. Setelah diotopsi memang korban mendapatkan kekerasan dengan benda tumpul dan menerima perkosaan. Dari mendapatkan berbagai keterangan, akhirnya pihak kepolisian melakukan pengejaran kepada Sandri yang terus kabur. Terkait permasalahan ini jadi viral di sosial media pun muncul banyak pemberitaan tak jelas, hingga akhirnya pihak kepolisian menjelaskan kalau mereka belum menangkap dan masih melakukan pencarian. Tak ingin simpang siur, akhirnya pihak kepolisian mengeluarkan status TO kepada Sandri. Pelaku Sandri akhirnya diamankan bersembunyi di Kalimantan Tengah. Saat diamankan, Sandri melakukan perlawanan hingga akhirnya didor. Dikembalikan ke Sungai Hulu, Sandri sendiri mengakui dirinya pelakunya. Disebutkan motifnya sendiri karena kesal Rika meminta uang kembali, sementara handphone tersebut memang tak bisa diperbaiki. Motor Rika sendiri bahkan ditemukan bersama Saderi dengan plat nomor yang sudah diganti. Motor tersebut pun dipakai untuk alat kabur Saderi saat itu. Bingung tak bisa mengembalikan uang kepada Rika, akhirnya mengajak Rika keliling-keliling, bahkan Rika pun dibawa ke tempat sepi. Di sana Saderi sendiri mencoba memperkaos Rika. Namun karena Rika adalah atlet pencaksilat sempat melawan Saderi. Saderi langsung menggunakan senjata tajam dan benda tumpul di sana memukul Rika hingga akhirnya Rika lemas. Saat Rika lemas itulah dirinya melakukan perkosaan. Saat setelah melakukan aksinya dirinya sadar tak bisa kembali ke rumah hingga akhirnya kabur dengan menggunakan motor Rika. Kini diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Saderi pun dihukum hukuman seumur hidup. Keluarga dari Rika pun tak menyangka Rika yang ramah, baik dan dirinya pun tak ada masalah, namun kini dihabisi orang yang telah menipunya masalah handphone.
Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.